Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Mang Ipe. Saya admin di channel ini ya. Di sini saya mau bercerita tentang kejadian ya, sekitar 2,5 tahun yang lalu tentang cerita saya yang sempat mungkin saya kategorikan gila dalam tanda kutip ya. Saya pernah merasa pada waktu itu eh, apa ya saya namakan kehidupan spiritual saya itu sangat sangat berbeda gitu. Triggernya adalah ketika saya menonton sebuah video tentang Nelson Mandela Effect. Jika teman-teman yang tidak tahu, eh, teman-teman bisa search aja ya di internet apa itu Mandela Effect ya. Atau dan saya juga menonton video tentang teori bumi-bumi datar, tentang teori-teori konspirasi yang seperti itu ya. Yang saat saya melihat video itu, saya berpikir, oh iya ya, ada sedikit pencerahan ya menurut saya. Dan disitulah saya mulai merasa ada banyak insight-insight ya, pemasukan-pemasukan pencerahan-pencerahan yang masuk ke dalam batin saya dan juga otak saya ya. Saya juga bingung membedakannya, di mana ada suara batin dan di mana ada suara pikiran saya sendiri. Di situ saya sangat merasa kehidupan spiritual saya itu sangat berbeda ya. Di saat saya ibadah, saya merasakan kenikmatan yang sangat berbeda sekali, sangat nikmat sekali setiap saya beribadah ya. Kebetulan saya ada muslim, setiap saya sholat, saya merasakan setiap rokaatnya itu sangat nikmat ya, sampai-sampai saya menunggu waktu sholat itu tersendiri. Semisal saya sholat zuhur ya, saya sangat menunggu sekali sholat asar, pengen cepat-cepat. Nah, setelah saya beribadah sangat tekun, saat itu saya merasa pengen cepat-cepat meninggal. Saya rasa, aduh, hidup ini sangat tidak berarti, hidup ini sangat penuh sandiwara dan banyak teori-teori konspirasi yang tidak menguntungkan sebab saya sebagai manusia gitu. Ini saat merugikan hidup eh, lama, semakin lama itu semakin banyak dosa misalnya seperti itu. Di saat seperti itu saya merasakan banyak sekali bisikan-bisikan gitu kan, eh, atau suara batin ya, suara-suara di pikiran saya, suara batin saya yang berbicara ketika saya ibadah pun ya, sholat di masjid misalnya, orang-orang yang di sekitar saya yang berzikir gitu, padahal mereka itu tidak bersuara sebenarnya. Waktu saya nengok, oh kok mereka tidak bersuara, tapi saya mendengar gitu, dia jangan berpikir apa gitu kan, dikir subhanallah misalnya gitu kan, suara sangat jelas sekali tuh di telinga saya ya. Kok seperti ini ya, kok saya aneh gitu kan, merasa ini juga saya semoga ada teman-teman dari ya yang mempunyai mata batin atau indigo ya, bisa meng-scanning saya gitu kan, bisa melihat memori saya, kok dulu saya bisa sampai seperti itu. Atau saya ingin bertanya, apakah itu hanya halusinasi saya, atau apakah itu pengalaman spiritual yang benar-benar gitu kan. Saya pengen tahu buat teman-teman indigo atau ya yang punya kelebihan gift dari Tuhan, tolong komen. Dan tolong kalau tidak komen, ada nomor kontak saya akan saya cantumkan di deskripsi ya, atau di komentar nomor kontak saya, tolong kasih tahu gitu saya. Lanjut ke ceritanya. Semenjak itu saya sangat suka gitu sahabat, apa ya disebut ceramah, bukan ceramah tapi ketika saya ngobrol sama teman, saya suka suka dapat eh, suara batin gitu kan ya, suara-suara batin. Suara batin itu lalu saya pengen ungkapkan gitu sama teman. Misal contoh ya, teman ngomongin masalah agama misalkan ya, saya langsung menjawab. Saya langsung, yang awalnya saya tidak tahu loh itu, kok saya bisa bicara kayak gitu ya, padahal saya tidak pernah mempelajari hal agama apapun, apalagi masuk pesantren. Saya tidak pernah sama sekali belajar agama, ngaji pun saya tidak bisa ya, membaca bahasa Arab, baca Al-Quran saya cuma artinya saja.
Saya cuma terjemahannya saja. Sampai saat ini saya baca Al-Quran cuma terjemahannya, karena saya suka membaca cerita-cerita di dalam Al-Quran. Seperti itu yang di situ ada banyak pencerahan-pencerahan yang saya sangat suka gitu membaca. Saya sangat ketika mengobrol, saya suka berbicara seolah saya penceramah gitu, kayak penceramah. Saya perasa, saya pikir kalau setelah saya berbicara seperti itu, saya mikir, kok saya bicara seperti itu ya, kok saya kayak penceramah. Saya sering menstop itu ya. Sebenarnya jangan ngobrol, suka stop karena tiba-tiba saya pengen berbicara seperti itu, karena saya berbicara masalah-masalah agama gitu, atau masalah-masalah tentang kehidupan ya, yang universal. Bahkan saat itu saya merasakan bahwa Tuhan itu sangat dekat sama kita. Bahkan saya berpikir bahwa udara ini, terus apa ya, terus alam semesta ini adalah Tuhan gitu kan, wujud Tuhan gitu kan. Sampai saya pikir, aduh, apakah saya masuk kafir, atau saya sampai mendefinisikan Tuhan gitu. Saya sampai menstop hal itu ya, suara-suara itu saya menstop gitu kan. Dan dari situ saya mulai apa ya, seperti pencerahan gitu. Apakah itu yang namanya pencerahan, saya juga tidak tahu ya. Saya cerah, jadi saya melihat sesuatu, saya jadi peka gitu kan. Peka, tapi peka tidak melihat hantu ya. Sampai sekarang, jujur sedikit cerita ya, saya dari kecil sampai sekarang, umur sekarang, saya tidak pernah melihat hantu, yang namanya hantu gitu kan. Kecuali mungkin itu arwah ya, arwah dari kakek saya. Dulu saya kecil, saya pernah melihat satu kali arwah waktu kakek saya meninggal, dan waktu tahlilan pertama saya melihat kakek saya dari belakang. Karena itu waktu saya kecil, saya ikutin dia ke kamarnya, dan waktu pas di kamarnya saya ingat, dia baru aja meninggal. Baru itu saya menangis ketakutan gitu kan. Cuma hal itu doang saya melihat, hal gaib. Sisanya saya belum pernah melihat hantu. Nah, pekanya dalam hal seperti itu ya, saya bisa tahu gitu kan, seperti tahu energi gitu kan, misalnya sini, aduh kok gak enak gitu kan. Jadi sedikit lebih peka lah, tapi tidak melihat hantu ya. Dan saya juga tidak tahu mereka melihat hantu, saya tidak bisa, kok gak tahu gitu. Di situ juga saya mendapatkan banyak insight sekali, banyak suara-suara batin yang ada yang ingat, ada yang enggak juga ya. Saya nggak tahu, misalnya ada pertanyaan ya, kok hidup ini seperti ini, terus jawabannya di batin udah ada yang bersuara, seolah-olah bersuara, atau suara batin atau suara hati saya gitu. Kalau hidup ini gitu lah. Terus di situ juga saya bisa seolah ketika saya melihat sebuah video ya, di situ juga ada yang ya, saya contoh saya, namanya Detektif Astral, Anomali, El Warrior, Adam Lucius ya. Saya di situ melihat pencerahan-pencerahan, ternyata saya sangat tertarik dalam hal-hal seperti itu ya. Saya sangat mendengar podcast mereka juga, dan saya sangat tertarik dengan astral projection juga, tapi saya tidak bisa gitu melakukannya. Saya mencoba, saya pengen merasakan bagaimana sih astral projection itu ya. Itu yang biasa disebut di Indonesia adalah rogosukmo ya. Itu tanpa belajar sebenarnya mereka. Lanjut ke ceritanya, setelah sekian lama saya mengalami hal itu, kira-kira ada jaraknya 2 bulan 3 bulan lah kira-kira. Dan trigger yang menghentikannya adalah karena itu saya waktu itu saat taat banget ibadah, dan satu trigger saya mau mencoba, saya melakukan hal yang negatif, atau bahkan saya tidak merokok gitu ya, hal yang negatif ya, saya tidak usah menyebutkan, tapi hal negatif gitu kan, yang bertentangan dengan agama lah, dengan norma dan agama. Saya lakukan itu, kok masih ada ya insight seperti itu. Tapi lama kelamaan kok suara-suara semakin menjauh, dan saya makin aneh. Sampai sekarang jarang ya, suka ada sedikit, tapi sangat jarang ya, tidak seperti dulu seperti orang yang gila dalam tanda kutip ya. Saya mengetahui hal apapun gitu kan, bahkan mimpi orang saya tahu gitu kan. Waktu itu dulu saya bahkan sampai sempat tiba-tiba pengen ngomong sesuatu yang ternyata itu mimpi dia gitu kan, tentang masalah orang tuanya gitu kan. Sampai saat itu saya
bingung gitu, apa sih yang terjadi sama saya, apakah saya halusinasi atau apakah itu yang namanya pengalaman spiritual ya. Saya sangat waktu itu sangat rindu, sangat rindu sekali sama Tuhan, sangat pengen cepet-cepet mati gitu kan, pengen cepet ketemu Tuhan gitu kan. Apakah itu salah atau enggak saya nggak tahu juga. Saya membuat video ini sengaja, saya ingin memberikan cerita kehidupan saya yang hal seperti itu ya, buat teman-teman yang mungkin mempunyai gift dari Tuhan ya, mungkin indigo atau apapun itu namanya, yang bisa memberi konsultasi kepada saya dan bisa men-scan memori saya, bisa men-scan saya orangnya, terus bisa melihat memori saya, kenangan saya yang waktu itu kenapa saya mendapatkan pengalaman seperti itu, ada apa gitu kan. Saya pengen tahu, jujur saya pengen tahu apakah itu halu atau itu adalah namanya perjalanan spiritual. Seperti ini saya pengen berusaha merasakan kembali seperti itu, tapi mungkin saya karena saya nakal ya, saya orang nakal gitu kan sebenarnya. Jadi sekarang jujur sampai saat ini saya jarang beribadah lagi. Bukan saya karena tidak percaya sama Tuhan ya, tapi ya nggak tahu, yang belum saatnya mungkin ya. Tapi pasti suatu saat pasti saya akan tekun lagi beribadah, pasti itu. Pengen sekarang juga saya beribadah gitu kan. Nah seperti itulah. Itu pesan buat teman-teman ya. Saya pengen tahu perjalanan spiritual itu seperti apa ya, atau apakah yang saya alami itu adalah perjalanan spiritual atau halus saja gitu kan, karena trigger apa ya, mendapat informasi atau pengetahuan tentang Mandela Effect, teori bumi datar, dan teori konspirasi, dan apapun itu namanya lah. Saya berharap ada teman-teman yang menonton video ini dan mengomentari di bawah video ini, atau teman-teman ada yang mengalami perjalanan spiritual juga seperti saya dulu gitu kan, atau mengalami hal-hal seperti itu, bisa komen juga, berbagi sharing cerita-cerita kalian. Saya ingin tahu juga gitu kan. Terkhusus buat teman-teman yang indigo atau punya mata batin atau punya gift spesial dari Tuhan, tolong, saya sangat minta tolong untuk scan saya, untuk melihat memori saya, lihat pengalaman saya waktu itu. Saya ingin pengen tahu siapa yang berbicara dalam batin atau pikiran saya, apakah itu hal yang positif ataukah itu yang negatif, bisikan setan atau apapun itu. Saya pengen tahu itu. Dan jika saya sudah tahu, saya pengen tahu juga kenapa saya mengalami hal itu. Dan sampai saat ini saya cuma yang tersisa hanya mengingat Tuhan. Saya sangat merindukan Tuhan sampai sekarang. Dan sampai sekarang saya sangat ingin sih mengalami pengalaman seperti itu lagi. Dan ya seperti itulah kira-kira ya teman-teman. Video ini mungkin singkat saja, itu cerita saya saja sih. Saya ingin bercerita aja buat teman-teman seperti itu pengalaman saya spiritual saya selama 3 bulanan lebih lah. Kira-kira bisa mendengar orang ngomong dalam hati atau mimpi mereka, atau lebih peka atas hal apapun gitu. Dan sampai sekarang juga saya tidak pernah takut gitu sama hal-hal yang namanya hantu seperti itu. Saya sedikit skeptis lah sama hal-hal seperti itu. Dan juga saya sedikit mau cerita juga ya. Saya dulu pernah ada di YouTube ya. Saya mungkin gak bakalan tampilkan ya, takut ada apa-apa. Saya itu YouTuber ya dulu. Pernah ada tentang penelusuran dan tempat-tempat angker yang suka mediumisasi gitu kan, memasukkan jin atau hantu itu ke dalam tubuh manusia ya, tahu kerasukan gitu. Saya mencoba jadi pesertanya dan saya tidak pernah kemasukan sedikit pun. Saya pura-pura di situ, padahal saya tidak kemasukan. Sampai sebegitunya saya, nggak tahu saya skeptis atau apa ya, tapi dari kejadian itu juga saya berpikir, kok kenapa saya seperti ini. Dan sampai kejadian yang gila dan tanda kutip itu, saya juga berpikir ada apa dengan diri saya gitu kan, kok tidak bisa merasakan atau tidak bisa mengalami pengalaman seperti orang lain gitu kan. Ya mungkin sekian saja ya videonya. Saya berpesan buat teman-teman yang mempunyai kelebihan, tolong komen di bawah atau kontak saya
saya ingin berkonsultasi. Kenapa saya mengalami hal itu? Cukup sekian saja mungkin video dari saya. Buat teman-teman, saya mohon tolong di subscribe channel ini, dukung channel saya. Di sini saya mengupload video tentang perjuangan saya, hidup saya dari nol ya, dari sekarang gitu kan, sampai nanti YouTube saya tetap bikin video, walaupun ya sedikit random, tapi ini buat hiburan saja lah buat teman-teman ya. Ya mungkin hidup saya tidak penting ya, cuman saya bukan artis, bukan siapa-siapa, tapi saya ingin mengabadikan hal apapun yang terjadi dalam hidup saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya kalau video ini yang ingin kalian bagikan. Dan saya ucapkan terima kasih Singide milik semua yang nonton video ini berudak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai buat semuanya.